Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik semua, hari ini kita akan lanjutkan topik kuliah sets atau himpunan. Okay, today we will learn about sets. I will share the PowerPoint. Okay, sets and discrete mathematics. Okay, we start with the definition. A set is an ordered collection of objects. So in bahasa himpunan itu objek-objek yang tidak berurutan yang terkumpul dalam sebuah wadah gitu ya. Called, jadi objeknya itu elements or members. Jadi anggota himpunannya itu elemen atau anggota gitu. A set is a set contain its element. Jadi himpunan itu contain itu mewadahi, contain its element, mewadahi elemen-elemen itu. We write A, elemen A. Jadi biasanya dalam sets the members or elements is in a lowercase, dalam huruf kecil A begitu, dan himpunannya itu uppercase A. Jadi biasanya nama himpunannya itu menggunakan huruf besar, anggota dari himpunan itu menggunakan huruf kecil. The notation A, not element A, itu. Jadi kalau misalkan ingin menunjukkan bukan elemen itu kasih tanda coret seperti kasus sama dengan dan tidak sama dengan, itu ya. Okay, example number 1. The set V of all vowels in English alphabet can be written as V equal to this. Jadi V nama himpunannya, the name of set sama dengan ini anggotanya atau elemennya, A, E, I, O, U, ini member. Atau nah, example number 2, the set O of both positive integers less than 10 can be expressed as, jadi bilangan ganjil positif lebih kecil dari 10 itu ya ini anggotanya. Gitu ya. Although sets are usually used to group together elements with common properties, there is nothing that prevents a set from having seemingly unrelated elements. Walaupun biasanya himpunan itu mewadahi dari anggota-anggota yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti tadi, misalkan ini sama-sama ganjil, sama-sama huruf vokal begitu, tetapi itu tidak harus gitu. Artinya boleh yang tidak related juga boleh. For instance, A to Fred, New Jersey adalah himpunan yang mewadahi huruf A, angka 2, nama Fred, New Jersey itu kan unrelated, yang nggak ada hubungannya, tapi boleh juga dimasukkan dalam sebuah himpunan. Dalam coding itu bebas saja, nanti ada kemungkinan kita mengcoding dari berbagai macam elemen yang nampaknya unrelated, tidak ada hubungannya. Ya, example number 4, the set of positive integer less than 100 can be denoted as. Jadi kalau integers atau huruf bulat lebih dari 100 itu di anggotanya adalah angka-angka ini. Oke. Jadi adalah beberapa nama himpunan yang sudah sangat umum. N, natural numbers, bilangan natural dari kalau dalam bahasa biasanya di bilangan asli, gitu ya. Z, integers, itu dari negatif tak berhingga sampai tak berhingga. Kalau positive integers itu tambah plus Z begini. Rational number itu yang bisa dipakai pembilang penyebut itu namanya rational numbers. Setengah, 2/3 dan seterusnya. Pokoknya ada pembilang, ada penyebut, itu rational number. R itu real numbers. Real numbers itu ya dapat dikatakan yang ada koma-komanya itu real numbers. Kalau yang positif terkasih plus begitu. And C is complex numbers. Complex numbers itu ada I-nya, ada akar min satunya, ada imaginary-nya. Complex number. Oke.
Kemudian definisi C, two sets are equal if and only if they have the same elements. Jadi bilangan atau himpunan itu dikatakan sama jika memiliki anggota yang persis sama. Jadi setiap elemen A itu dimiliki juga oleh elemen B, itu makanya disebut sebagai equal, sama gitu. Misalkan 135, 351 itu sama. Jadi urutan tidak mempengaruhi dari himpunan. Urutan itu tidak diperhitungkan dalam himpunan. Bahkan jumlahnya juga tidak diperhitungkan. 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, dan seterusnya. Di sini jumlah tiganya hanya 1, di sini jumlah tiganya 3, jumlah 5-nya 4, begitu. Can be called equal antara this, and this. Jadi sama, walaupun jumlah anggotanya itu tidak sama, tetapi elemennya sama, namanya sama, itu dianggap sebagai sama. Oke, gitu aturan dalam himpunan. A set is A is a subset B if and if every element A is also element B, seperti yang digambar ini. Jadi himpunan A di dalam B itu makanya A adalah subset bagian himpunan bagian, gitu ya. Oke, beberapa operasi yang penting dalam sets, misalkan union itu A digabungkan dengan B, itu maka seperti ini yang berwarna biru ini. Kalau intersection itu yang overlap, like this. Kalau himpunan A kemudian dipotong yang B yang overlap, itu namanya difference, semacam pengurangan. A dikurangi B, lambangnya juga secara matematis menggunakan tanda men begitu. Kemudian yang penting juga adalah komplement. Komplement itu di luar. Jadi semuanya di luar A itu namanya komplement A. Oke, ini kemudian tabel 1 ini adalah beberapa hukum-hukum yang tidak perlu dihafalkan, tapi kalau misalkan butuh tinggal merefer ke identitas ini, set identitas atau identitas dari himpunan, gitu ya. Kemudian generalized union intersection, jadi contoh kalau misalkan berbagai macam himpunan digabungkan begitu, ya operasinya seperti menjumlahkan begitu. Kalau intersection itu yang overlap. Oke, saya pikir tidak terlalu sulit untuk operasi himpunan itu. Silakan ini assignment-nya. Yang perlu diingat bahwa kalau misalkan yang 26A ini, untuk menyelesaikannya, yang di dalam kurung ini diselesaikan dulu, kemudian baru digabungkan dengan yang A. So, diselesaikan dulu B union C, setelah ketemu, baru kemudian hasil dari B union C ini di intersection dengan A. Dan seterusnya. Kalau ada dalam kurung selesaikan dulu, baru digabungkan. Gitu ya. Saya pikir tidak terlalu sulit, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di folder set. Sekian, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.